Kali ini aku berada di kaki Gunung Rinjani, tepatnya di wilayah Sembalun, Desa Sembalun Bumbung. Di dataran tinggi seperti ini, varietas sayur dan buah-buahan dapat tumbuh dengan optimal. Musim panen kali ini, aku membantu Kak Iga dan Kak Aya untuk memanen wortel di ladang. Di musim penghujan seperti ini, wortel yang dapat dipanen hanya berkisar antara 140 hingga 200 kg dalam sehari. Namun di musim kemarau, jumlah wortel yang dapat dipanen mencapai 2 kali lipat. Ukuran wortel pada saat musim penghujan seperti ini juga lebih kecil dari biasanya. Namun, karena sulitnya memanen di musim penghujan seperti ini, harga wortel pun melonjak 2 kali lipat. Kak Iga dan Kak Aya ingin memanen wortel ini dan dijadikan sebagai campuran kue keciput khas Lombok. Kebetulan sekali ada sungai di dekat sini. Wortel yang kami dapatkan dicuci dulu sebelum diolah. Airnya dingin juga ternyata. Air ini masih jernih dari pegunungan. Wortel yang kucuci di sini pastilah segar rasanya. Wah, hampir saja wortel-wortel ini hanyut. Akan sayang sekali jika wortelnya hanyut begitu saja, mengingat harga wortel di pasaran kini sedang melonjak. Wortel sudah bersih semua, saatnya untuk mengolahnya menjadi kudapan yang enak. Untuk dijadikan olahan, wortel kuperas terlebih dahulu. Warna oranye pada wortel sering dijadikan sebagai pewarna makanan alami. Itulah sebabnya ampas wortel dan sarinya akan kugunakan untuk membuat kue. Kandungan wortel sangatlah banyak. Sayur ini juga merupakan makanan favorit bagi sebagian besar orang. Selain banyak untuk kesehatan mata, wortel juga baik untuk menjaga kesehatan janin. Bahkan, wortel ternyata dapat menekan kesehatan jantung. Sementara itu, Kak Iga dan Kak Aya menyiapkan bahan untuk pembuatan keciput. Kak Iga menyiapkan kelapa parut, sedangkan Kak Aya membuat adonan keciputnya. Adonan yang dibutuhkan untuk membuat keciput cukuplah sederhana. Hanya tepung ketan, gula pasir, dan juga telur. Semua bahan ini dicampurkan hingga merata. Kak, ini sari wortelnya sama ampasnya. Oh iya, makasih. Oh, ya Kak. Tolong siapin api ya, Dul. Oh, iya ya. Ampas wortel dijadikan campuran kue. Untuk melarutkan adonan, biasanya digunakan air biasa. Tapi kali ini, adonan ini akan ditambahkan dengan sari wortel dan juga ampasnya. Warna wortel cukuplah terang, sehingga adonan tidak perlu ditambahkan pewarna lagi. Keciput pasti akan berwarna cantik. Adonan diuleni hingga teksturnya menjadi kalis. Setelah kalis, adonan dibentuk memanjang seperti ini. Keciput bisa berbentuk bulat ataupun memanjang seperti ini. Agar tampilannya lebih cantik, keciput diberi taburan wijen. Hingga sekarang, keciput belum kehilangan eksistensinya. Selain pas disanding dengan teh hangat, kue ini pun marak disajikan pada saat hari Lebaran.
kuenya sudah jadi. Oh ya kak. Nah, setelah semua adonan sudah dibentuk, saatnya untuk menggoreng adonan. Adonan harus digoreng dengan api sedang. Jika api terlalu besar, keciput justru akan terasa keras dan tidak renyah. Ketika warnanya sudah berubah kecoklatan, keciput sudah dapat diangkat. Kue keciput wortel pun sudah siap untuk disantap. Warnanya yang cerah menjadi daya tarik tersendiri. Tekstur kuenya renyah, dengan rasa manis dan juga gurih. Tekstur kelapa parut dan juga wortel menyatu sempurna. Keciput wortelnya. Kue ini cocok sekali untuk dijadikan kudapan saat senggang maupun hidangan bagi tamu. Dengan rasa manis yang enak dan juga banyak manfaat, keciput ini dapat menjadi solusi bagi anak yang sulit makan sayur. Hari ini, aku berada di wilayah Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Udara di sini dingin sekali. Maklum, Sembalun merupakan kaki Gunung Rinjani. Desa ini berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Wah, saking dinginnya, aku enggan sekali keluar dari selimut, sehingga aku telat bangun. Padahal aku sudah berjanji pada Bu Resni untuk membantu mendapatkan getah Asitaba. Aku harus segera bergegas. Kak. Maaf kak, terlambat kak. Gimana sih kamu nih kesiangan, lihat nih jadi sedikit dapatnya. Bantu sana ambil daunnya. Ya kak, maaf kak, kesiangan kak. Pinjam misalnya kak. Asitaba merupakan tanaman asli Jepang. Tanaman ini cocok untuk berkembang di dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan bersih seperti di Sembalun ini. Warga di sekitar sini menjual getah dan juga daunnya yang dijadikan serbuk. Di pagi hari, getah yang didapatkan masih banyak sekali. Namun menjelang siang, getahnya mulai berkurang. Getah Asitaba berguna untuk mengobati penyakit darah tinggi. Khasiatnya sudah tidak diragukan lagi. Itu sebabnya 600 ml getah Asitaba dapat dibanderol dengan harga Rp300.000. Tidak semua daun dapat dipanen dan dijadikan serbuk. Hanya daun tertua saja yang dapat diolah. Bagian daun tertuanya berada di lapisan terluar tanaman. Biasanya, getah maupun serbuk daunnya dijadikan sebagai campuran minuman dan diperjualbelikan ke mancanegara, khususnya ke Jepang, negeri asalnya. Nah, kali ini aku akan membuat olahan kue khas Lombok, yaitu baiba yang menggunakan daun Asitaba sebagai campurannya. Bu, ini bu daun Asitabanya bu. Oh iya, langsung jemur ya Dul, minta sedikit jadi pewarna aja. Oh ya bu. Baiba adalah kue yang mirip dengan bolu. Bedanya, kue khas Lombok ini disiram dengan gula merah cair dan juga potongan buah nangka. Sekarang, baiba yang dibuat menggunakan campuran Asitaba dan kuahnya pun berasal dari campuran getah Asitaba. Kue ini menggunakan santan sebagai campurannya. Karena itu, Bu Ertiana menyiapkan santan sebagai campuran adonan. Biasanya, kue baiba berwarna kuning saja, tapi kali ini kami akan membuatnya dengan sedikit berwarna. Ternyata, warna hijau pada daun Asitaba sangatlah kental. Itu sebabnya Bu Ertiana meminta sebagian Asitaba ini untuk diambil sari dan pewarnanya. Untuk mendapatkan warna hijaunya,
daun asitaba hanya tinggal dihancurkan dan diberi sedikit air. Sementara itu, Bu Resni menyiapkan adonan baiba yang terdiri dari telur, gula merah, tepung beras, dan sedikit garam. Adonan ini kemudian dikocok hingga semua bahan hancur dan tercampur merata. Setelahnya, barulah adonan diberi air santan dan juga pewarna hijau dari daun asitaba. Sebelum dapat diolah, daun asitaba haruslah dikeringkan dulu selama 2 hari. Warga sekitar hanya memanfaatkan tenaga matahari saja dalam proses pengeringan ini. Jika cuaca hujan seperti ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan daun jauh lebih lama. Sengaja proses pengeringan tidak menggunakan oven agar hasil asitaba lebih murni. Stok asitaba yang sudah kering ini kutumbuk hingga halus seperti bubuk. Untuk mendapatkan tekstur yang paling halus, aku mengayaknya terlebih dahulu. Asitaba pun siap untuk dicampurkan ke dalam adonan. Jika biasanya baiba disiram dengan sirup gula merah, kali ini getahnya akan kujadikan sebagai flak. Rasa getah asitaba sangatlah pahit. Oleh karena itu, untuk dijadikan sebagai flak, getahnya harus diberi banyak campuran. Pertama-tama, getah direbus dengan air. Selanjutnya, ditambahkan susu kental manis agar rasanya tidak terlalu pahit. Tidak cukup sampai di situ untuk menghasilkan fla yang enak rasanya. Masih perlu ditambahkan gula pasir untuk menutupi rasa pahitnya. Nah, jika rasanya sudah mulai manis, adonan fla ditambahkan dengan tepung maizena sebagai pengental fla. Walau rasanya sudah ditambahkan banyak pemanis, namun khasiat dari getah asitaba tidak hilang begitu saja. Ketika sudah mengental, fla getah asitaba pun sudah siap untuk disajikan. Ketika adonan sudah siap, adonan diberi tambahan tepung asitaba. Tepung ini pun bercita rasa pahit, namun pahitnya tidak sepekat getah asitaba. Oleh sebab itu, campuran tepung asitaba tidak perlu terlalu banyak ditambahkan. Sekali lagi, adonan diaduk hingga tepung asitaba tercampur sempurna. Kini saatnya untuk mencetak adonan. Adonan dituangkan ke loyang lalu dikukus. Waktu yang dibutuhkan untuk mengukus adonan kurang lebih berkisar antara 15 hingga setengah jam saja. Ketika adonan sudah tidak lengket dan mengembang, maka kue baiba sudah siap untuk disajikan. Tampilan baiba asitaba menjadi sangat unik dengan warna hijau yang kental. Tekstur kuenya sangat lembut ketika digigit. Wangi daun tercium ketika hendak disantap, tapi rasa asli asitaba tidak terlalu terasa. Hanya rasa manis saja yang mendominasi. Begitu pula dengan fla getah asitaba. Rasa manis dan juga lembutlah yang terasa di lidah. Perpaduan antara baiba dengan fla asitaba sangatlah cocok sekali ketika disantap. Rasa asitaba yang pahit ternyata dapat diinovasikan menjadi berbagai panganan yang enak rasanya dengan perbandingan pemanis yang pas. Dengan rasa yang enak, lewat baiba asitaba ini, kami juga dapat merasakan manfaat yang sangat baik bagi tubuh.